Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Daiman nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amihi wa min 'azami ni'mati wa ni'matu talabil ilmi syar'i. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Nikmat Islam, nikmat iman, dan yang paling penting adalah nikmat masih bisa menuntut ilmu syar'i. Dan alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan masuk ke materi baru setelah kemarin kita menyelesaikan materi khulasah ta'sim al-ilmi, ringkasan pengagungan ilmu. Dan insyaallah pada hari ini kita akan masuk ke materi akidah. Sebagai awalan maka kita akan pakai sebuah mansumah ringkas yang ditulis oleh Syekh Amir Bahjat hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu ulama muda dari Saudi. Usia beliau sekitar 35 tahun. Dan beliau adalah putra dari Syekh Abdul Hamid. Salah. Beliau adalah putra dari Syekh Abdul Hamid Al-Khatib. Sementara kakek beliau adalah Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, orang Padang. Jadi Syekh Amir Bahjat ini keturunan orang Padang. Keturunan dari Syekh, beliau adalah cucu dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah salah satu ulama besar di Saudi. Beliau adalah seorang musnid dan juga salah seorang muhadis terkenal. Dan di antara murid dari Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi adalah Dr. Abdul Karim Amrullah, yaitu ayah dari Buya Hamka, pendiri Sumatera Tawalib. Kemudian murid beliau juga adalah Syekh Hasim Asy'ari, pendiri NU. Muridnya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Murid beliau juga adalah Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah.
Itu beberapa murid dari kakeknya Syekh Amir Bahjat. Kemudian Syekh Ahmad Al-Khatib memiliki putra yang bernama Syekh Abdul Hamid Al-Khatib. Dan Syekh Abdul Hamid Al-Khatib juga termasuk salah satu ulama kibar di Saudi. Dan anaknya adalah yang sekarang lagi naik daun, yaitu Syekh Amir Bahjat. Baru 3 bulan lebih ya, tahun 83 lah ya. 83 udah ada 4 bulan belum? Nah, 40-an ya. Ya, sekitar 40-an tahun. Jadi Syekh Amir Bahjat masih keturunan orang Indonesia, terutama orang Padang. Dan beliau salah satu ulama senior dalam masalah fikih, terutama fikih mazhab Hambali dan juga fikih Muqarronah. Syekh Amir Bahjat juga salah satu pengurus termasuk pendiri markas online, yaitu markas Tamayus Center, yang di bawahnya nanti ada beberapa ma'had. Salah satunya adalah ma'had Imam Nawawi khusus untuk fikih Syafi'i, terus ma'had Imam Buhuti khusus untuk fikih Hambali, ma'had Imam Khalil fikih Maliki, dan ma'had Al-Imam Ibnu Malik bahasa, yang itu yang sedang kami ikuti. Nah, itu sekilas tentang Syekh Amir Bahjat. Jadi sebenarnya orang Indonesia itu pintar-pintar, cuma kurang rajin. Kalau orang Arab ngomentarin orang Indonesia itu terlalu gampang puas. Padahal orang Indonesia itu lebih pintar, otak mereka cerdas, ya. Cuman kebanyakan orang Indonesia, kata orang Arab, terlalu gampang puas. Sehingga dengan ilmu yang ada, kadang mereka sudah puas dan berhenti menuntut ilmu. Padahal kalau mereka mau meneruskan, mereka bisa jadi ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Dan sampai cucu-cucunya pun jadi ulama. Risalah yang ada di depan kita namanya adalah Manzumatut Tauhid wal Iman. Apa itu manzumah? Manzumah diambil dari kata nazoma, yanzimu nazman, yang artinya adalah menyusun. Makanya ada nizam. Nizam artinya apa? Undang-undang. Kalau manzumah yang dimaksud di sini adalah al-kalamu al-mawzun al-muqaffa. Al-kalam al-mawzun al-muqaffa. Muqaffa, fa-nya itu setelahnya ada alif iqaf. Isim maksud. Al-kalam al-mawzun al-muqaffa. Apa itu? Yaitu kalam. Mahfumnya kalam ya. Masa kita terjemahkan lagi? Yaitu kalam, yaitu ucapan, kata-kata yang disusun dan memiliki sajak, atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan visi. Jadi itu arti mauzumah, yaitu al-kalam al-mauzun al-muqaffa, yaitu kata-kata yang disusun dan bersajak. Bikhilaf an-nasr, kebalikannya adalah an-nasru, nun sa ra. Apa itu nasr? Yaitu ya kalam biasa. Atau kalau di bahasa Indonesia sering disebut dengan prosa. Ya, susunan paragraf biasa. Kalau nasr itu susunan paragraf biasa, kalimat prosa. Kalau manzumah, dia lebih mirip ke puisi. Atau sering dikenal juga dengan syair. Syair. Cuman biasanya kalau syair itu dia lebih umum. Biasanya syair itu lebih umum. Sementara manzumah, maka istilah manzumah biasanya dipakai untuk ilmiah. Dipakai untuk istilah-istilah ilmiah. Jadi misal kayak mereka lagi bahas akidah, tapi pakai bentuk syair, maka disebut dengan
manzumah. Bahas fikih pakai bentuk syair, maka disebut manzumah. Dan manzumah ini kelebihannya adalah pertama mudah dihafal. Salah satu kelebihan manzumah dibanding dengan nasr adalah mudah dihafal. Kenapa? Karena ngapalinnya ya kayak nyanyi. Boleh pakai nada. Ada nada-nadanya, ada wazannya. Dan juga lebih mudah istikhraj. Istikhraj itu adalah ketika kita menghafal dan kita hendak mengeluarkan hafalan, maka pakai syair itu lebih mudah daripada pakai kalimat prosa, itu kan lebih susah. Itu salah satu kelebihannya. Dan banyak sekali ulama yang mengarang kitab dengan sistem manzumah. Bahkan banyak kitab-kitab yang awalnya bentuknya kitab biasa, sama beberapa ulama diganti jadi manzumah. Contohnya adalah kitab Nahwu Ajrumiyah, itu sama Al-Imam Al-Imriti dirubah jadi bentuk manzumah. Sama Imam Ibnu Ubah diubah jadi bentuk manzumah. Bahkan dalam Nawaqidul Islam, itu yang kita pelajari itu, Nawaqidul Islam dalam akidah itu ada manzumahnya juga. Bentuk syairnya. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan manzumah. Manzumatut tauhid wal iman. Adapun tauhid, maka insya Allah sudah mafhum, sering kita jelaskan mana tauhid adalah dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu atau mengesakan. Sementara secara istilah dia adalah ifradullah fi kulli ma yahtassu bihi minar rububiyah wal uluhiyah wal asma wa sifat. Nah, maksud dengan tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya Allah. Baik masalah rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Adapun al-iman, yang dimaksud dengan al-iman juga sering kita katakan secara bahasa, al-iman adalah at-tasdiq wal iqrar, yaitu percaya, yakin, membenarkan, dan juga ada buktinya. Sementara secara istilah, iman adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan, yang yazidu bi ta'ati rahman, bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan juga bisa berkurang karena taat kepada syaitan, karena kemaksiatan. Intinya adalah manzumah yang beliau tulis adalah manzumah yang akan membahas tentang tauhid dan juga rukun iman. Yang mana rukun iman itu adalah pembahasan inti dari akidah Islamiyah, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau dikatakan ilmu akidah, maka pembahasan utamanya adalah rukun iman. Sementara rukun Islam dibahasnya di mana? Fikih. Salat, zakat, puasa, apa lagi? Haji. Itu biasanya dibahas di mana? Fikih. Sementara akidah kebanyakan materi utamanya, pembahasan utamanya adalah rukun iman. Kita masuk ke manzumahnya. Siapa yang baca? Ada rokannya itu. Ahmadu ma yufradu bit tauhidi subhanahu jalla 'anil nadidi. Ana baca sekilas ya. Bismillah. Qala al-mu'allifu hafizallahu ta'ala wa ra'ah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa li jami'il muslimin fi manzumatihi manzumatit tauhid wal iman.
Ahmadu man yufradu bit tauhidi subhanahu jalla 'anil nadidi musalliyan ala nabiyyina alladhi qaddama tauhidal ilahi thumma dhi manzumatut tauhidi wal imani yashulu hifzuha 'ala sibyani imanuna bi sittatin arkani yubna fakun biha 'ala istiqani billahi wal malaikil kutbir rusul kutbiyah. Aslinya itu adalah kutub, cuman taknya yang aslinya domah diubah jadi sukun. Itu karena tuntutan bentuk syairnya. Jadi syair beda dengan kaidah bahasa Arab yang sudah kita pelajari, dia punya kaidah sendiri. Billahi wal malaikil kutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul. Wal yaumil akhiri. Itu seharusnya bacanya adalah wal yaumil akhiri. Cuma di sini dibaca hamzanya diilangin, terus yang dikasih harokat adalah lam. Wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul. Nah, itu dia. Itu adalah muqaddimah dari manzumahnya. Beliau mengatakan Ahmadu, aku memuji man yufradu bit tauhid, man isim mausul. Aku memuji zat yang diesakan dengan tauhid. Ahmadu man yufradu bit tauhid, aku memuji zat yang diesakan dengan tauhid. Tauhid tadi sudah kita jelaskan maknanya apa? Subhanahu, dan aku mensucikannya dari segala kekurangan dan aib. Jalla anin nadidi, dan Allah Maha Agung yang tidak butuh, yang tidak ada tandingan. Ahmadu, beliau mengatakan Ahmadu. Apa arti Ahmadu? Ahmadu diambil dari kata alhamdu, yang artinya adalah zikru mahasinil mahmud mahabbatan wa ta'ziman. Zikru mahasinil mahmudi mahabbatan wa ta'ziman. Yang dimaksud dengan ahmadu atau alhamdu adalah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa taala didasari dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Alhamdu, memuji Allah Subhanahu wa taala didasari dengan rasa cinta dan rasa pengagungan. Sehingga beda dengan madah. Ada alhamdu, ada al-madhu. Dibalik ya. Alhamdu sama al-madhu. Kalau madhu ya cuma sekedar muji, tanpa ada rasa cinta, tanpa ada rasa pengagungan. Sama kayak kita ke manusia. Terkadang kita muji orang, belum tentu kita cinta sama orang tersebut. Kadang kita muji orang, belum tentu kita mengagungkan orang tersebut. Contoh kayak orang kufar. Banyak orang kufar yang cerdas-cerdas kan? Kita puji mereka, kita katakan mereka adalah orang-orang yang cerdas, tapi kita tidak mengagungkan mereka, kita tidak memuji mereka. Tapi kalau Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dipuji karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena nikmat yang sangat berlimpah yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari kita awal diciptakan sampai kita dilahirkan sampai kita sekarang, nikmat Allah itu terus mengalir, tidak pernah putus. Karena kalau nikmat Allah putus, sudah mati kita ya. Ya kan? Kapan manusia itu mati? Ketika nikmatnya putus, sudah habis nikmatnya, dia mati. Ketika kita masih hidup sekarang, masih bisa bernapas, berarti nikmat Allah masih ngalir. Maka Allah berhak untuk kita puji. Yang kedua adalah li'azzamatihi wa jalalihi wa kamalihi. Kenapa kita muji Allah Subhanahu wa taala? Karena keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita muji Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan Allah punya nama-nama yang al-husna, yaitu nama-nama yang sangat sempurna. Kemudian yang ketiga adalah kenapa kita memuji Allah? Li salamatihi anin naqaisi wal uyub. Karena Allah itu selamat dari yang namanya aib-aib dan kekurangan. Sama sekali nggak ada kekurangan di dirinya Allah Subhanahu wa taala. Baik secara zatnya, baik secara sifatnya nggak ada yang kurang. Makanya lepas alhamdulillah itu banyak di Al-Qur'an ya. Salah satunya adalah dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam surat Al-Ankabut, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma' fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaquluna Allah. Seandainya engkau tanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, engkau tanya kepada mereka siapa yang telah menurunkan air dari langit. Kemudian dengan air tersebut Allah menghidupkan bumi setelah bumi itu mati. Lewat air tersebut Allah turunkan tumbuh-tumbuhan. Allah jadikan rezeki untuk manusia. Maka mereka akan mengatakan la yaqulun Allah. Mereka akan mengatakan yang menurunkan air tersebut adalah Allah. Maka setelahnya apa kata Allah? Alhamdulillah. Kalau begitu katakanlah alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu mana alhamdulillah. Man yufradu bit tauhid, zat yang diesakan dengan tauhid. Yang diesakan dengan tauhid yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu mana tauhid tadi? Yaitu mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususannya Allah, baik berupa rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Subhanahu, arti subhanah adalah tanzih, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan dan dari segala bentuk aib. Itu arti subhanah. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, artinya adalah aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Jalla anin nadid, arti jalla adalah azuma. Arti jalla azuma, yaitu yang maha agung. Anin nadid, arti an-nadid adalah al-mislu awin nazir, yaitu sesuatu yang sebanding. An-nadid itu artinya sesuatu yang sebanding, yang sekufu, yang semisal, itu arti an-nadid. Arti jalla anin nadid, yaitu Allah zat yang maha agung, yang tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu makna bait yang pertama. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mengatakan Allah yang berhak untuk diesakan dengan tauhid. Allah adalah zat yang maha suci dan yang maha agung, yang tidak ada tandingannya. Kemudian beliau mengatakan musalliyan ala nabiyyina allazi qaddama tauhidal ilahi summa zi. Musallian, arti musallian adalah aku bersolawat. Aku bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arti solawat? Arti solawat kepada Nabi ada dua. Yang pertama adalah jika yang bersolawat adalah Allah, maka yang dimaksud adalah sana'uhu alaihi fil malail a'la. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad artinya adalah Allah memuji Nabi Muhammad
di hadapan malaikatnya. Tapi kalau dari hamba, yaitu ketika kita mengatakan usolli, ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya apa? Artinya adalah doa, yaitu kita berdoa kepada Allah agar Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya. Mohon ya. Jadi kalau dari Allah untuk nabinya, artinya adalah Allah memuji nabinya. Tapi kalau dari kita, ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya adalah kita berdoa kepada Allah agar Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala nabiyina, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allazi, yang qaddama tauhidal ilah, yang mengedepankan, memprioritaskan tauhid uluhiyah. Tauhid al-ilah itu artinya adalah tauhid uluhiyah. Perkataan beliau ini berdasarkan hadis ya. Hadis yang terkenal yaitu ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman. Maka kata Rasulullah, ya Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau itu akan mendatangi kaum ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan orang Nasara. Maka beliau mengatakan, faliyakun maka beliau mengatakan faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaih ibadatullah, atau dalam riwayat lain ayyuhidullah. Maka Mu'adz, jadikanlah dakwah yang pertama kali adalah dakwah kepada tauhid, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu yang pertama kali Rasulullah wasiatkan kepadamu Mu'adz. Fa idza arafu dzalik fa akhbirhum bi anna Allah aftarada 'alaihim shalawatil khams fi lailatihim wa yaumihim. Apabila mereka telah beribadah kepada Allah, mereka tidak melakukan kesyirikan, baru kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu. Fa idza arafu dzalik fa akhbirhum bi anna Allah aftarada 'alaihim zakatan tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Apabila mereka sudah melakukan sholat 5 waktu, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan zakat yang diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang fakir miskin. Dari hadis ini yang jadi prioritas adalah tauhid uluhiyah, yaitu berdakwah agar orang-orang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana bait kedua ya, yaitu aku bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang memprioritaskan, yang mengedepankan tauhid uluhiyah. Summazi itu sebenarnya lanjutan untuk bait setelahnya. Itu bait kedua, cuma pembahasan bait kedua itu cuma sampai al-ilah. Summazi, zi itu isim isyarah hazihi. Summazi manzumatut tauhid wal imani yashulu hibsuha ala subyan. Kemudian ini adalah manzumah at-tauhid wal iman. Ini adalah manzumah at-tauhid wal iman, judulnya. Jadi beliau memberi nama manzumah beliau dengan manzumah at-tauhid wal iman. Yashulu hibzuha ala subyan, yang mana manzumah ini mudah dihafal bagi anak kecil. Jadi aslinya risalah ini beliau tulis untuk anak kecil.
Jadi beliau katakan Manzumah ini mudah dihafal bagi anak kecil, apalagi yang sudah gede, seharusnya lebih mudah untuk menghafalnya ya. Bahkan ini ya, kajiannya pas beliau kajian ini yang jadi muridnya siapa? Anak beliau masih kecil. Jadi memang aslinya Manzumah ini adalah untuk anak kecil, untuk anak-anak SD. Cuman kita nggak lihat tujuannya ya. Yang penting isinya bagus. Mau anak kecil, mau sudah gede, tetap wajib belajar ini. Nah, itu adalah 3 bait di atas, itu adalah muqaddimah. Pertama, bait pertama dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Bait kedua, beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bait ketiga, beliau menyebutkan nama dari manzumahnya. Apa namanya? Manzumah Tauhid wal Iman. Dan beliau juga menyebutkan keistimewaan dari manzumah beliau, yaitu mudah dihafal bagi anak kecil. Yang udah gede lebih mudah hafalnya. Dan ini benar ya. Manzumah ini cuma sekitar 31 bait. Dan dia sudah mencakup materi inti, pembahasan inti dari akidah. Ini Masya Allah. Padahal Sulamul Wusul ila ilmil usul itu 200 lebih baitnya dalam masalah akidah juga. Sementara beliau nulis cuma 31 bait. Mahum ya? Itu muqaddimah. Sekarang kita masuk ke bait keempat. Di bait keempat ini beliau memulai muqaddimah lagi. Jadi muqaddimahnya ada 2. Kalau tadi muqaddimah pertama, sekarang muqaddimah kedua. Yang di muqaddimah kedua, beliau akan menjelaskan isi dari manzumahnya. Maka beliau mengatakan imanuna bisittatin arkani yubna fakun biha ala istiqani. Imanuna, iman kita dibangun di atas 6 rukun. Bisittatin, sitah itu artinya 6, arkan itu artinya rukun, yubna artinya dibangun. Jadi itu kalimatnya kebalik. Seharusnya bunyinya adalah imanuna yubna bisittatin arkan. Bisittati arkan. Tapi sama dia dibalik. Imanuna bisittatin arkani yubna. Kenapa kok dibalik? Tuntutan syair. Jadi memang wazan syairnya harus seperti itu sehingga harus dibalik. Ada wazannya tersendiri. Nanti dulu. Jadi imanuna itu mubtada, khobarnya mana? Khobarnya yubna. Di potongan yang kedua. Kepisah kan ya? Iman kita dibangun di atas 6 rukun. Fakun biha ala istiqoni, maka jadilah engkau yakin dengan ke-6 rukun tersebut. Istiqon itu artinya ya yakin. Biha domir, ha kembali ke arkan, 6 rukun tadi. Jadi beliau mengatakan iman kita dibangun di atas 6 rukun dan kalian harus yakin dengan 6 rukun tersebut. Tidak boleh ragu. Itu makna bait yang keempat. Imanuna bisittatin arkan, iman kita dibangun di atas 6 rukun dan kita harus yakin dengan ke-6 rukun tersebut, tidak boleh ada keraguan. Apa itu 6 rukun? Maka beliau menyebutkan pada bait yang kelima. Beliau menyebutkan ke-6 rukun tersebut. Billahi wal malaiki al qutbir rusul wal yaumil akhiri wa bil aqdari kul. Billah,
Rukun pertama adalah billah, beriman kepada Allah. Rukun kedua adalah wal malaiki, beriman kepada malaikat. Rukun ketiga adalah al-kutubi, beriman kepada kitab. Al-kutub, jamak dari kitab. Yang keempat adalah ar-rusul, jamak dari rasul, yaitu beriman kepada rasul. Yang kelima wal yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat, hari akhir. Yang keenam adalah wabil aqdari kul, dan dengan takdir kul semuanya, mau takdir yang dirasa jelek bagi kita maupun takdir yang baik. Itu 6 rukunnya. Billahi wal malaikil kutbi rusul wal yaumil akhiri wabil aqdari kul. 6 rukun cuma 1 bait, Pak. Pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, ketiga beriman kepada kitab-kitab, 4 beriman kepada para rasul, 5 beriman kepada hari akhir, 6 beriman kepada takdir. Apalin itu ya, 1 bait itu ya. Dan itu ke-6 rukun tersebut disebutkan dalam hadis Jibril. Yaitu ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW, kemudian Jibril mengatakan, ya fa'akhbirni anil Islam, kemudian dijawab sama Rasulullah, kemudian beliau bertanya fa'akhbirni anil iman. Maka beritahu kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad mengatakan antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasulullah, yang dimaksud dengan iman adalah yang pertama beriman kepada Allah, antu minabillah. Yang kedua adalah beriman kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, wa malaikatihi. Yang ketiga adalah wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, dan yang keenam beriman dengan takdir. Yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor 8. Mohon itu muqaddimah kedua. Jadi di bait yang keempat beliau menyebutkan bahwasanya iman itu dibangun di atas 6 rukun dan kita harus yakin dengan ke-6 rukun tersebut. Dan di bait kelima beliau menjelaskan 6 rukun tersebut secara global, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir. Adapun bait ke-6, di sini beliau mulai memerinci, mulai menjelaskan dari masing-masing ke-6 rukun tadi. Jadi kalau yang bait kelima itu cuma secara global saja, ataupun bait ke-6 beliau mulai memerinci. Beliau mengatakan, Fallahu rabbun malikun wa khaliqu wa amirun kaunan wa syar'an raziqu. Ketika beliau mengatakan Fallah, maka Allah adalah Rabb, wa malik, wa khaliq. Rabb itu artinya mafhum ya, Rabb Tuhan semesta alam, Malik artinya raja, wa khaliq artinya yang menciptakan, wa amir artinya yang memerintah, kaunan wa syar'an itu kembali ke amir. Perintahnya Allah itu ada 2. Al-amrul kauni sama al-amrus syar'i. Ar-raziqu, Allah yang memberikan rezeki. Kemudian beliau mengatakan hadza wala ilaha illallahu ma'buduna bil haqqi la siwahu wa man li ghairihi al ibadatu saraf amaluhu yahbatu wa syirkak taraf asma'uhu husna sifatuhu ula fala tumatsilan wala tu'attila. Dari bait ke-6 sampai bait ke-9 itu khusus membahas
rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita jelaskan masing-masing dari baitnya, maka kita akan jelaskan dulu bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas 4 hal. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun di atas 4 hal. Sekarang kita masuk pembahasan rukun beriman kepada Allah ya. Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah, yaitu kita beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita meyakini bahwasanya Allah itu maujud. Allah itu ada. Itu arti al-iman biwujudillah. Tidak kayak orang-orang ateis ya, yang mengatakan tidak ada ilah, nggak ada Tuhan sama sekali. Atau kayak Fir'aun yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada sangat banyak. Salah satunya adalah dalil fitrah. Dalil fitrah, yaitu fitrahnya makhluk itu mereka sudah mengenal penciptanya. Setiap manusia ketika dilahirkan mereka sudah mengenal penciptanya, sudah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus mikir, tanpa harus belajar, mereka itu sudah difitrahkan bahwasanya mereka ada yang menciptakan. Sebagaimana berdasarkan hadis ya. Riwayat Imam Bukhari nomor 1358 dan juga Imam Muslim nomor 2658. Yaitu perkataannya Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan pasti dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi nanti yang akan menyelewengkan bayi ini dari fitrahnya adalah lingkungannya. Yang paling utama adalah orang tua. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikan bayi ini Yahudi, atau yang menjadikan bayi ini Nasrani, atau yang menjadikan bayi ini Majusi. Ataupun hukum asalnya dia lahir di atas fitrah. Dan ini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah mengatakan wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu ketika Allah mengatakan wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika Allah mengambil dari punggung-punggung Bani Adam dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum, dan Allah bersaksi terhadap keturunan-keturunan Bani Adam tersebut. Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Kemudian calon keturunannya Bani Adam itu mengatakan apa? Qalu bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami bersaksi bahwasanya Engkaulah Rabb kami. Tapi setelah lahir, lupa. Setan sudah menyelewengkan fitrah mereka. Itu dalil pertama. Dalil fitrah. Dalil yang kedua adalah dalil akal. Dalil akal ini juga diperkuat dengan dalil syari, ada dalam Al-Qur'an.
Yaitu bahwasanya semua yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Setiap makhluk yang ada di muka bumi itu pasti ada yang menciptakan. Matahari berputar dari timur ke barat itu pasti ada yang ngatur. Bumi dengan semua isinya, dengan semua tumbuh-tumbuhannya, dengan semua jenis hewannya, dengan semua keteraturan ekosistemnya, itu pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur. Karena nggak mungkin sesuatu itu tercipta dengan sendirinya. Itu hal yang mustahil. Atau dia menciptakan dirinya sendiri. Itu juga lebih mustahil lagi. Imron sebelum dia diciptakan, dia menciptakan dirinya sendiri. Bisa nggak, Ran? Nggak bisa. Makanya dalam surat At-Tur ayat 35 Allah mengatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Surat At-Tur ayat 35. Apakah mereka diciptakan tanpa sengaja, min ghairi syai'? Diciptakan secara kebetulan, muncul secara kebetulan. Muncul secara tiba-tiba. Enggak mungkin. Amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Lebih enggak mungkin lah lagi. Maka kalau mereka tidak mungkin diciptakan muncul secara tiba-tiba, mereka juga tidak menciptakan diri mereka sendiri, maka jelaslah bahwa ada yang menciptakan mereka dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadalah kalian hanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Siapa yang telah menciptakan mereka? Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Siapa yang telah menciptakan kalian? Yang telah menciptakan kalian adalah dialah zat yang telah menjadikan bumi itu hamparan, yang telah menurunkan dari langit itu air. Dengan air tersebut Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan-tumbuhan tersebut Allah menjadikan rezeki bagi kalian. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Siapa dia? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dia adalah Allah, sehingga kalian tidak boleh menjadikan Allah tanding. Bagi Allah itu tandingan-tandingan, sementara kalian mengetahui bahwasanya yang menciptakan kalian, yang menciptakan seluruh alam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia beberapa dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu ada. Kita akhiri sampai di sini. Insyaallah rukun iman yang pertama kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita baru bahas yang pertama, yaitu beriman bahwasanya Allah itu ada. Oke, ringkasannya, Manzumatut Tauhid wal Iman ditulis oleh Syekh Amir Bahjat. Beliau adalah keturunan dari Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi, salah satu ulama dari Padang. Jadi Syekh Amir Bahjat itu masih keturunan orang Padang. Dan di bait pertama, judul manzumah beliau adalah Manzumah Tauhid wal Iman, yaitu sebuah manzumah yang terdiri dari 31 bait yang membahas tentang akidah, yaitu tentang tauhid dan juga rukun iman. Di bait pertama beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Di bait kedua beliau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi yang memprioritaskan tauhid uluhiyah. Di bait ketiga
beliau menyebutkan nama dari manzumahnya yaitu Manzumah At-Tauhid wal Iman, dan beliau menyebutkan keistimewaannya yaitu mudah dihafal bagi anak kecil. Seharusnya lebih mudah. Di bait keempat, beliau menyebutkan bahwasanya rukun iman itu dibangun di atas 6 rukun. Bahwasanya iman dibangun di atas 6 rukun, dan kita harus yakin dengan ketiga 6 rukun tersebut. Dengan ke-6 rukun tersebut. Kemudian di bait kelima, beliau menyebutkan rukun iman secara global, billahi wal malaikil kutbir rusul wal yawmil akhiri wa bil aqdari hul, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian di bait ke-6 dan ke-9 sampai dengan bait 9 itu adalah pembahasan khusus untuk rukun yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah dibangun di atas 4 perkara. Yang pertama, beriman al-imanu biwujudillah, beriman dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meyakini bahwasanya Allah itu ada. Dan dalilnya ada dalil fitrah, dan juga dalil akal, dan juga banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua adalah beriman dengan rububiyahnya, ketiga beriman dengan uluhiyahnya, keempat beriman dengan asma wa sifat yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.